You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan menikmati pesta rohani kami pada hari ini dan juga sampai besok. Kami bersyukur melihat cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pakai istilah adik-adik saja ya, karena saya memang bukan guru secara khusus. Jadi ya terserah, kalian mau panggil Kak Alex boleh. Kalau Batak manggil saya Bang Alex. Kalau yang Tionghoa panggil saya Ko Alex, ya boleh gitu ya. Nah, bersyukur buat kesempatan ini kita boleh menikmati ya waktu untuk bersama-sama mengenal kembali lebih dalam siapakah Allah kita ya. Dan hari ini Kak Alex akan mulai dengan mengajak kita melihat tema kita yang pertama, yaitu God is my bestie. Nah, teman-teman, pengen ini juga ya, di awal ini saya pengen tahu kabar kalian ya. Kalau room chatnya dibuka, kita bisa coba sharing ya. Kita sharing yuk kabar kita hari ini. Gampang kok, sederhana. Kalian lihat aja gambar ini. Nah, nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini? Oke, Kak Alex tunggu ya. Sekitar 1 menit. Silakan teman-teman boleh chat, sharing kabarnya. Ini nggak ada bener salah ya. Kalau itu kabarmu ya udah, it's me gitu ya. Nah, silakan. Ayo, yang mana yang sedang menjadi kabarmu hari ini dari gambar ini? Silakan. Yuk. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu dan juga adik-adik yang sudah boleh share. Baik, Kak Alex akan lanjut ya. Hari ini kita akan bicara satu tema yang menarik. God is my bestie. Wih, kekinian banget ya. Apa sih bestie itu? Mungkin ada yang nggak tahu, nggak ikut perkembangan gitu ya. Ada yang masih jadul gitu ya, hidup di zaman batu. What is bestie ya? Nah, kalau cari di Google sih bilangnya this is an informal ya. Ini bahasa informal, bicara tentang a person's best friend. Menarik ya, kita ada di dalam dunia yang juga berbicara tentang persahabatan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Itu pertama kali ada di dalam Alkitab. Bagaimana Allah menciptakan manusia bukan sendiri. Setelah Allah ciptakan manusia, dikatakan baik, baik, sungguh amat baik. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di Kejadian 2 ayat 18. Apa kalimatnya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah adalah Allah yang punya rencana bagi manusia. Dan rencananya indah supaya manusia juga hidup dalam relasi dengan manusia yang lain ya. Karena itulah kita juga bicara bestie ya, dalam relasi sesama. Banyak definisi persahabatan kalau kalian cari, banyak ya. Alkitab misalnya ada ayat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Perhatikan, bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, di situ sebenarnya persahabatan diuji. Ini sahabat sejati enggak? Waktu ada kesukaran dia tetap ada atau dia pergi?
Dalam satu definisi persahabatan yang saya suka juga, saya tulis di sini, adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Wah, teman-teman, kayaknya ideal banget gitu ya. Tapi ya realitanya dunia sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu tidak ada sahabat yang sempurna di dalam konteks persahabatan manusia. Tapi hari ini kita bicara tentang Allah. God is my bestie. Dan itu bicara tentang pribadi Allah, karakter Allah dalam relasi dengan kita. Nah, ini yang Kak Alex mau ajak kita lihat. Waktu teman-teman mungkin sudah give up on friendship with others gitu ya. Please keep in your mind, God is your bestie. Mungkin kesannya, wah klise banget gitu ya. Apa-apa kalau nggak bisa Tuhan, semuanya Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar teori. Tetapi inilah sebenarnya apa yang Allah nyatakan kepada kita di dalam firman-Nya bagi kita. Ya, karena itu pagi ini Kak Alex tidak akan bicara persahabatan manusia yang mungkin gagal itu. Tapi kita akan bicara persahabatan dengan Allah. Dan ini satu hal yang menarik. Karena apa? Manusia itu adalah ciptaan Allah. Betul ya? Kita sudah tahu itu semua. Dan Allah yang menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat yang ke-27 menuliskan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saudara, ini jadi hal yang menarik ya. Bahasa Inggris menggunakan God created man in his own image. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa hal yang menarik waktu berkaitan dengan penciptaan ini? Ada beberapa fakta yang Kak Alex ingin di awal ini bukakan bagi kita ya. Yang pertama misalnya, karena Allah menciptakan kita, maka ingat, Dia Allah yang merindukan ada relasi personal dengan saudara dan saya. Dia menciptakan kita to have a personal relationship with Him. Sehingga seorang teolog yang saya kutip, namanya Nicky Gumbel, dia berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Kak Alex sengaja tuh ya, pakai gambar. Wah, ini kan generasi colokan ya. Kita tuh paling bingung deh kalau nggak ada colokan ya. Itu gambaran kebergantungan. Demikian juga, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Sehingga menarik sekali, dilanjutkan oleh Nicky Gumbel, tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Selama masih kategorinya hubungan antar manusia, itu nggak bakal memuaskan atau dapat terus bertahan. Semua relasi ada expiry date-nya ya, dalam konteks dunia ini. Contoh, ada nggak yang punya papa mama nggak bisa meninggal? Oh, papa mamaku dong nggak bisa meninggal, dapat terus bertahan. Itu menunjukkan bahwa setiap kita selama dalam dunia ini, semua relasi-relasi kita tidak ada yang truly satisfied dan tidak ada yang bisa terus-menerus bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Kok saya selalu cari relasi yang terus-menerus bertahan, terus-menerus dapat memuaskan? Ini adalah sebuah realita karena engkau dan saya pertama dan terutama diciptakan dalam hidup berhubungan dengan Allah. Waktu kamu lihat dirimu, kamu sadar, kenapa saya selalu mencari yang terus-menerus, yang dapat everlasting? Karena teman-teman, kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Karena cuma Allah yang bisa memberikan hubungan yang semacam itu. Ya, coba kita pahami sebentar ya. Ini kebenaran yang indah. Sehingga waktu Kak Alex coba persiapan membaca, saya lihatnya begini. Sekali kamu punya hubungan dengan Allah, maka tujuan hidupmu, arti hidupmu akan jelas. Karena itulah yang memang bisa memuaskan dan dapat terus bertahan. So, in simple words ya, apa sih poinnya? Saya cuma mau bilang begini.
waktu kamu hidup dalam dunia ini, ingat, Tuhan ciptakan kamu untuk menjadi bestinya. Ya, Tuhan mau menjadi bestie kita. Dia ciptakan kita untuk jadi bestinya. Ini menarik sekali bahwa Allah kita bukanlah seperti yang diajarkan di dalam kepercayaan-kepercayaan kuno yang lain, adalah Allahnya cuma mencipta, sesudah itu pergi jalan-jalan, nanti datang pas kiamat. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang involved dengan hidup kita, yang terlibat dengan hidup kita. Dan Tuhan juga tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan juga di dalam terlibat dengan kita juga melihat pergumulan-pergumulan kita. Our struggles, our conflicts, our wounds, ya, luka-luka batin kita. Tuhan tahu semua itu. Dan itu menarik untuk perhatikan, ya. Bahwa seringkali anak muda, anak-anak yang sekarang ini bicara bestie-bestian di media sosial, tapi sedih banget kalau dia nggak punya satu hubungan yang indah dengan Tuhan. What is life all about? Because your identity and your purpose come from God. Teman-teman pernah beli benda elektronik nggak? Biasanya kalau beli benda elektronik itu disertai buku manual, ya. Siapa yang keluarin buku manualnya? Ya pabriknya. Jadi mau tahu benda itu gunanya apa, bagaimana cara penggunaannya, baca buku manualnya, baca apa yang dikasih tahu sama penciptanya, sama pabriknya. Teman-teman kalau mau tahu hidup kita, dan kita aja sudah sadar kita diciptakan oleh Allah, ya tanyanya sama Tuhan kali, ya. Jangan tanya sama yang lain, nanyanya sama bintang minggu ini. Wah, Capricornus, jangan deket-deket Pisces, dia ikan, nanti lu basah. What? Kalau kamu mau tahu tentang hidupmu, tanya sama penciptamu. That is the best way to know your life, your identity, your purpose. It's come from God. Dan bayangkan, kalau kamu tidak pernah menemukan itu, apa yang terjadi? Kamu akan cari, kan? Karena kita manusia selalu explore gitu, ya. Aduh, saya ini apa ya? Saya ini apa ya? Saya ini seperti apa ya? Apa prestasi saya? Sehingga waktu bicara true self-identity in biblical perspective is not gain. Identitas itu bukan sesuatu yang kita capai. Bukan sesuatu hasil pencapaian, maka kita dapat identitas. Kayak kadang-kadang orang tua suka gitu, ya. Aduh, anak saya udah lulus nih, udah kelas 12, udah jadi orang. Emangnya sebelumnya monyet, ya. That's the way people perceive about what you achieve. That is something who you are. True self-identity di dalam Alkitab is not gain. Bukan karena kamu mencapai ini, mencapai itu, kamu lulus SMA, kamu masuk kuliah di kampus terbaik. Bukan itu yang membuat kamu punya identitas. Sejak awal dicipta, kamu adalah anak Allah. Jadi kamu tidak harus menjadi anak Allah dengan melakukan sesuatu. Not gain, but given by God, our Creator. So you don't have to prove anything to gain acceptance from God, your Creator. Because in Him you are accepted, you are loved, and you are precious. Jadi ini dulu deh, clear di pikiran kita, ya. Kalau kita lagi bicara hari ini kan tentang God is my bestie, memang Tuhan mau kok berelasi dengan kita. Dan itu membuat kita jadi sadar siapa diri kita, hidup kita mau kemana, tujuan hidup seperti apa. Dan sadar kita itu unik. Unik dan juga berharga. Wow. Teman-teman, sebenarnya kata unik itu menarik, ya. Apa bedanya unik sama langka? Kalau langka itu kan kayaknya satu-satunya, ya. Udah nggak ada lagi duanya, kira-kira begitu. Wih, langka banget nih, ya. Tapi kalau unik bisa jadi begini, banyak kayak begitu, ya. Saya punya 10 pulpen. Saya punya 10 pulpen, semuanya baik gitu, ya. Tapi setiap pulpen itu unik. Kalau saya cuma punya satu-satunya pulpen keluaran tahun 1800 sekian, nggak ada lagi di tempat lain, itu langka. Unik itu banyak, tapi setiap bagian itu special. Kita manusia itu disebut unik. Kenapa? Ada manusia lain, ada teman kita, dia unik, saya unik gitu, ya. Besok kita akan explore lebih jauh soal uniqueness, ya. Tapi hari ini mari kita lihat, kita itu berharga di hadapan Allah. Kita unik, kita berharga. Kamu lebih suka disebut manusia unik atau manusia langka? Ayo. Ya, karena seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain, padahal seharusnya kita sadar betul
I am unique to God. Ya. Nah, sebenarnya ini baru pengantar ya. Kak Alex mau bicara apa hari ini? Saya mau ajak kita relate deh, karena kadang-kadang konsep-konsep seperti ini gimana sih realitanya dalam hidup? Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, besok kita belajar dari satu tokoh lagi. Saya memilih hari ini kita belajar dari Daniel. Wah, beberapa nulis juga itu ya. Ada yang nulis Daniel gitu, ada yang nulis Ayub, macam-macam. Saya pikir nama kamu sama ya. Tadi saya lihat tuh banyak banget nama Ayub ya. Banyak banget nama Daniel. Oh, ternyata ada juga namanya Mazmur. Oh, berarti ini kitab-kitab ya. Itu kelompok kalian nanti. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya hidup seorang muda Daniel. Hidupnya menarik ya, karena di dalam Alkitab kita membaca, mungkin saya nggak jelasin panjang ya. Teman-teman banyak yang sudah belajar tentang hidup Daniel di dalam kitab Daniel ya. Apa yang menarik dalam hidup Daniel ini? Pada waktu itu Daniel termasuk dalam bilangan orang-orang yang dibuang dari Yerusalem. Mereka dibuang ke Babel. Teman-teman, kalau bicara pembuangan itu sangat menyedihkan ya buat orang Israel. Nah, kalau kalian menghayati dibuang itu sedih buat mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu janji sama bapa leluhur mereka, Abraham. Tuhan janjinya apa? Di tanah ini, aku akan memberikan kepadamu tanah ini. Jadi ketika mereka dibuang dari tanah itu, wah itu sedih banget buat mereka. Jadi sebenarnya dalam penghayatan mereka ya Tuhan sudah tidak peduli dengan mereka, mereka dibuang begitu. Karena itu, kalau kita perhatikan, ini sebuah peristiwa yang bukan sekadar penawanan perang. Karena Babel menang, lalu Babel bawa orang-orang dari Yerusalem ke tanah Babel. Tetapi ini juga sebuah tindakan yang sedih. Karena disitulah Allah menyatakan penghukumannya. Tetapi ingat, penghukuman Allah bukan untuk membinasakan, tetapi penghukuman Allah untuk memurnikan. Karena itu ingat, mereka dijanjikan kalau kamu nanti sesudah 70 tahun, kamu akan kubawa balik ke Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti perhatikan, nah dari mana sih jaraknya Yerusalem ke Babel? Nah, lihat aja tuh petanya ya. Yerusalem di situ, wah kita pikir, aduh kak, paling cuman sejengkal gitu ya. Iya, tetapi itu jaraknya kira-kira 1000 mil. Jadi kira-kira 1000 mil dalam perhitungan jarak. Jadi bayangkan Daniel bersama teman-temannya dibuang dari Yerusalem ke tanah Babel, ke tanah yang asing. Tentunya di tanah itu juga ada dewa-dewa asing. Jadi kalian mesti perhatikan pada waktu itu, dewa itu modelnya lokal ya. Jadi penghayatan orang waktu itu, jadi kalau di Yerusalem ya dewanya Yerusalem yang berkuasa. Nanti pindah ke Babel ya dewanya Babel yang berkuasa. Jadi seolah-olah di setiap tempat kamu harus menyesuaikan diri dengan dewa apa yang sedang berkuasa di wilayah itu. Jadi itu ya, Allahnya begitu geser dikit roaming waktu itu ya. Ini sedihnya konsep Allah pada waktu itu. Sudah konsepnya politeis, banyak Allah. Dan Allahnya berkuasa dalam teritorial. Nanti teman-teman baca ya, kalau mau lihat lebih jauh penghayatannya dalam kitab Daniel, mulai dari pasal 1 secara khusus sampai pasal 6. Misalnya di pasal 1 ya, Kak Alex cerita aja secara cepat. Kalau kita perhatikan kan Daniel sama teman-temannya berhadapan dengan mereka diganti namanya. Menarik tuh, waktu ganti nama sebenarnya mereka nggak terlalu masalah. Di Alkitab tidak terlalu ditulis waktu mereka diganti namanya. Karena pasti ya nggak gampang kan buat orang Babel nyebutin nama orang Israel. Wah, apalagi namanya orang Israel itu berkaitan sama Allah. Jadi biasanya di dalam unsur namanya orang Yahudi ada unsur El, artinya Allah. Atau ada unsur Yahweh, ya. Jadi misalnya Daniel, God is my judge. Itu arti namanya. Lalu diganti namanya dengan nama Babel. Belsasar adalah abdinya Dewa Bel. Jadi ternyata waktu itu diganti namanya, diharapkan ganti identitasnya. Tapi Daniel dan kawan-kawannya silahkan kayaknya gitu ya. Lu mau ganti nama silahkan deh. Tapi identitas kami tidak berubah. Tetapi ketika ditawarkan makan dari makanan raja, yang notabene sudah dipersembahkan sama berhala.
Maka Daniel dan kawan-kawannya berkata, tidak. Wow, ini waktu nama diganti, ya silahkan lah. Kayaknya dia bilang itu kan penyebutan. Kamu mau sebut saya siapa, terserah kamu. Tetapi waktu diminta untuk mengambil bagian dalam makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala pada waktu itu, Daniel dengan tegas menyatakan tidak. Dan ingat, raja pada waktu itu ya nggak ngerti hak asasi manusia. Menolak raja sama artinya dengan melawan, memberontak, berarti hukumannya bisa sampai dibunuh. Tapi Tuhan kasih hikmat kan, Daniel bilang, adakan percobaan. Bikin percobaan, nanti kita lihat setelah 10 hari siapa yang lebih sehat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini tantangan yang dihadapi Daniel dan teman-temannya di dalam mempertahankan identitas mereka. Pilihannya apa? Mau melawan, berarti, wah ini ngeri, oposisi. Bilang tidak sama raja, wah itu nggak gampang ya. Atau kompromi aja lah, ya sudahlah, mbok ya kita di sini, ayolah gitu ya. Dan waktu itu ini tantangannya, ada tantangan harta, tentunya, ada tantangan kedudukan, ada tantangan nilai hidup. Bahkan kalau kita lihat, mereka ditantang untuk juga mau menyembah dewa atau kehilangan nyawa. Teman-teman, kalau kita baca kisah Daniel ini, kita langsung bilang, wah heroik banget ya. Masih ingat ketika 3 teman Daniel, 3 temannya kalau kita kenal SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Wih, waktu itu mereka diminta untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Patungnya 60 hasta tingginya, 6 hasta lebarnya, didirikan di Dura, di wilayah Babel. Lalu perhatikan ya, ini kan tantangannya nyawa banget nih. Waktu disuruh menyembah, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Wow, berani banget jawabnya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya raja diginiin marah lah ya. Wih, aku ini raja. Ya, apa yang dia lakukan? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Teman-teman, mereka akhirnya kan dimasukkan ke sana. Lalu kemudian tidak terbakar. Bahkan katanya ada 1 orang di dalam sana yang terlihat seperti anak manusia. Jadi kelihatannya 4 orang. Lalu kemudian besoknya gitu ya, ketika keluar bahkan tidak ada bau hangus sedikit pun. Teman-teman jangan cuma lihat kisah ini ya. Ini kenapa Kak Alex cerita ya. Karena saya waktu lihat kisah ini langsung bilang, wih luar biasa ini orang-orang muda. Tapi saya terus bertanya sebenarnya apa sih kuncinya? Kenapa sih ketika kesulitan begitu sulit ada? Bahkan tantangan nyawa. Kenapa mereka berani banget gitu? Ini kayak pasukan berani mati ya. Apa sih rahasianya? Apa sih kuncinya? Coba lihat lagi. Di tanah asing, di mana mereka dilarang melakukan ibadah. Nah, kita lihat tuh Daniel orang yang berdoa. Ada beberapa bagian di kitab Daniel dicatat tentang Daniel berdoa. Bukan cuma Daniel sama teman-temannya. Coba lihat Daniel 2. Ya kita nggak ada waktu membacanya, tapi coba lihat ya, kenapa dia bahkan berdoa. Pada waktu itu raja minta mimpinya diartikan. Nggak ada yang bisa mengartikan mimpi. Raja marah. Lalu dia mau membunuh semua orang. Lalu kemudian datanglah Daniel dan memberitahu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca ceritanya, ini agak gelo ya, agak gila. Bayangkan, kamu pernah nggak mimpi terus lupa mimpinya? Pernah nggak? Aduh tadi malam saya mimpi kak. Aduh apa mimpinya ya? Kita tahu mimpi semalam tapi lupa mimpinya apa. Nah Raja Nebukadnezar waktu itu dia kumpulin orang-orang. Terus dia bilang begini, tadi malam saya mimpi. Kira-kira gitu ya. Tolong orang-orang pintar artikan mimpi saya. Lalu ya orang-orang pintar di situ kan datang bilang, baik ya Raja.
kekallah hidup raja. Lalu mereka bilang, "Raja, tolong ceritakan mimpinya, nanti kami kasih tahu artinya." Nah, saya sih menduga Nebukadnezar lupa mimpinya ya. Jadi di Daniel 2 dia bilang begini, "Kamu semua, saya minta, kasih tahu arti mimpi saya." Mereka bilang lagi, "Raja, di mana-mana itu kasih tahu dulu mimpinya, baru kami kasih tahu artinya." Tapi dia marah. Dia bilang, "Kamu ngulur-ngulur waktu ya. Kalau kamu nggak bisa artikan, saya bunuh kamu semua." Ya ampun, ini raja gelo banget ya. Nanti baca deh ya. Nah, saya menebaknya, kalau saya menafsirkannya, kayaknya dia lupa mimpinya. Lalu makanya waktu ditanya, dia bilang, "Wah, kamu nih mau mengulur waktu." Dan akhirnya karena semua orang pintar dia mau bunuh, dia mau musnahkan, termasuk Daniel. Maka waktu kalian lihat ayat 13 ya, ketika Tita dikeluarkan, orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam dibunuh. Disinilah Daniel datang sama raja. Menghadap raja dan dia minta waktu ya. Nanti kalau kalian baca bawahnya tuh Daniel bilang gini juga, "Ya raja, di mana-mana itu kasih tahu mimpinya dulu, baru artinya. Tapi karena saya punya Allah yang di surga, yang bahkan tahu apa mimpinya dan tahu apa artinya." Wih, kalau baca kisah itu luar biasa ya. Daniel mau mengatakan memang manusia tidak ada yang bisa mengartikan, tapi hanya Allah. Tapi sebelum itu, apa yang Daniel lakukan? Ayat 17, baca ya. "Kemudian pulanglah Daniel," ini udah mau ancaman hukuman mati ya. "Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Asaria, teman-temannya dengan maksud." Apa yang mereka lakukan? Supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Karena memang rahasia ya, mimpinya nggak tahu, apalagi artinya ya. Tapi ada Allah yang tahu mimpi itu dan tahu artinya. Maka 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Nah, kira-kira begitu ceritanya ya. Nanti lebih detailnya kalian baca Daniel 2 ya. Jadi kalau Alex perhatikan nih, ini raja bahkan mengancam nyawa, tapi Daniel dan teman-temannya berdoa. Ingat kepada Allah. Wow. Siapa yang kita cari ya kalau kita sulit ya? Who is your bestie? Daniel cari Tuhan. Nah, kita lihat lagi ya, cerita terkenal mungkin saya nggak usah ceritain. Tapi di Daniel 6, ketika itu Daniel juga sudah ada di masa kerajaan yang lain. Nebukadnezar kan Raja Babel. Ini kerajaan udah berganti. Ini kerajaan Persia. Rajanya namanya Darius. Dan waktu itu Daniel pun terancam nyawanya. Karena orang-orang nggak suka sama Daniel ya. Lalu kemudian cari-cari kesalahan. Dia nggak punya cacat celah teman-teman. Kecuali dalam hal agama. Karena Daniel selalu berdoa ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Karena itulah dia ditangkap ya. Udah. Jadi dia tahu bahwa surat itu mengatakan dalam 30 hari tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Kalau ada Allah lain yang disembah selain kaisar, maka orang itu akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi lihat ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, harusnya apa? Ya stoplah berdoa 30 hari aja stop. Supaya kamu aman Daniel. Enggak. Daniel naik ke di tempat dia biasa berdoa. Dia berdoa ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Hasilnya apa? Ini. Masuk gua singa. Nyawa lagi ancamannya. Ini dia sudah tahu ya. Teman-teman, jujur aja waktu baca kisah-kisah ini tuh kayaknya wow, heroik banget, pahlawan, superhero, luar biasa, mulut-mulut singa aja nggak terkatup begitu ya. Tapi pertanyaannya begini. Apa sih yang membuat Daniel dan kawan-kawannya bisa seperti ini? Nah, ini poin ke Alex hari ini ya. Saya harap kita bisa belajar sama-sama. Saya menyimpulkannya begini. Daniel bisa seperti itu karena Daniel mengenal siapa Allahnya.
emangnya Allah seperti apa yang Daniel kenal? Ya, nanti kita bisa baca seluruh kitab Daniel. Tetapi saya melihat ada satu ayat yang menarik di dalam Daniel pasal 5. Nah, ini ayat kunci yang Kak Alex mau kita pahami hari ini. Di Daniel pasal 5, ini ceritanya Raja Belsasar. Jadi kemungkinan itu anaknya Nebukadnezar ya. Raja Belsasar itu kemudian mengadakan pesta. Lalu kemudian dia mengadakan pesta, dia undanglah semua orang. Dia pakai perkakas dari bait Allah. Yang terbuat dari emas, kayu, perak. Dan ternyata dia tidak hanya pakai untuk pesta pora. Padahal itu kan dari bait Allah, berarti itu perkakas kudus. Tetapi dia bukan hanya berpesta pora dengan perkakas itu. Dia bahkan menyembah dewa-dewa dari perak, emas, dan selanjutnya. Karena itu, malam itu ada punggung tangan yang menuliskan Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Nah, nanti baca Daniel 5. Ketika muncul punggung tangan yang menuliskan Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, ditanya siapa yang mengerti artinya. Nggak ada yang tahu. Akhirnya cari lagi siapa. Ingat ada orang yang bisa mengartikan. Namanya Daniel. Daniel pun dipanggil. Nah, ternyata sebelum Daniel memberikan arti, wah ini luar biasa ya. Sekali lagi Daniel tidak curi kemuliaan. Dia bilang, ada Allah yang bisa tahu arti ini. Tetapi sebelum Daniel kasih tahu artinya, dia bilang ayat 23. Jadi kayak Daniel mau bilang gini sama Belsasar, Raja Belsasar, kamu ini kurang ajar sama Tuhan ya. Saya akan kasih tahu artinya, tapi ini juga. Tuanku, ya kita baca. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Nah, masalahnya bukan cuma minum. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat yang menjadi peringatan Daniel. Menegur raja yang tidak menyembah Tuhan. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perhatikan, ayat ini mengkontraskan bagi saya. Mengkontraskan tentang siapa Allah dan berhala. Coba kita lihat. Berhala itu yang mana? Yang tadi tuh. Dewa-dewa dari perak, emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Tapi menariknya gini, teman-teman lihat ayat selanjutnya ya. Dalam ayat-ayat selanjutnya ini justru muncul bagi saya pengakuan Daniel tentang siapa Allah secara implisit. Kalau kita ngerti bahasa Indonesia, kita bisa lihat ya, dia lagi bicara dewa-dewa. Dewanya kenapa? Tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak menggenggam nafas hidup, tidak menentukan segala jalan tuanku. Jadi lihat, inilah dewa-dewa yang tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Kalau begitu, Allahnya Daniel, Allah yang seperti apa? Nah, coba kita buat pemahaman eksplisitnya dari ayat ini. Kalau berhala itu tidak dapat melihat, maka bagaimana Allahnya Daniel? Daniel mengenal Allahnya adalah Allah yang melihat. Berhala itu tidak dapat mendengar. Allahnya Daniel, Allah yang mendengar. Berhala itu tidak mengetahui. Allahnya Daniel, Allah yang mengetahui. Dia katakan, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas hidup. Daniel mengakui Allah adalah Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Lalu kemudian, Allahnya Daniel adalah Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Ambil waktu sebentar, lihat satu-satu, dan coba hayati
Ini sebenarnya sekali lagi muncul dalam cara Daniel membandingkan dengan berhala-berhala dari perak, emas, besi, kayu, tetapi juga menggambarkan siapa Allah. Allah seperti apa yang dikenal Daniel. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, Allah yang menggenggam nafas hidup, Allah yang menentukan jalan hidup. Disinilah Kak Alex jadi sadar, teman-teman ya. I hope you get my point. Kenapa Daniel berani banget? Kayak nggak takut mati. Kenapa teman-temannya bahkan siap masuk dapur perapian? Karena dia tahu siapa Allahnya. Hidupnya bukan di tangan Nebukadnezar. Oh, sorry aja. Hidupnya bukan di tangan Darius. Dia bilang Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Kenapa Daniel berdoa? Dia tahu Allahnya Allah yang mendengar. Ngapain berdoa sama perkakas dari besi kayu yang tidak dapat mendengar? Ini kalimat Daniel ya. Dia berdoa kepada Allah yang mendengar. Pantas, ada apa-apa dia berdoa. Jadi teman-teman memang gini ya. Kita nggak mungkin jadikan Tuhan bestie kita kalau kita nggak kenal. Tapi begitu kita kenal, maka bukan hanya bestie, tapi seluruh hidup kita, semua tindakan kita, setiap keputusan yang kita ambil itu terkait dengan Allah. Daniel berketetapan, tetap berdoa, naik ke atas rumahnya, menghadap Yerusalem. Itu kan keputusan waktu sudah dikeluarkan surat, kamu berdoa mati kamu. Kenapa dia memilih itu? Karena buat dia, hidup mati itu bukan di tangan Darius, sorry aja, di tangan Allah. Allah kok yang menggenggam nafas hidup. Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Kenapa teman-teman Daniel sudah tahu kalau dengar bunyi-bunyian harus langsung menyembah patung itu. Tetapi 3 anak muda ini, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan nggak mau menyembah. Mereka tahu siapa Allah mereka. Mereka tahu dia Allah yang menggenggam nafas hidup, bukan Nebukadnezar. Bukan dapur perapian yang membuat kita hidup atau mati. Allah kok ya. Jadi teman-teman, wow. Coba hayati ya. If you have a bestie, kalau kamu punya bestie yang melihatmu, mendengarmu, mengetahui pergumulanmu, bahkan menggenggam nafas hidupmu, bahkan menentukan jalan hidupmu. Kadang-kadang, Tuhan, gimana ke depan nih habis SMA? Aduh, nggak tahu nih, pengen ini, pengen itu, nggak tahu nih, jurusannya masih bingung. Udah keterima pun masih bingung, nanti enak nggak ya? Nanti gimana ya? Tapi pertanyaannya, apakah engkau kenal Allahmu? Yang akan menolong kamu melewati hidup yang kamu akan jalani. Teman-teman, kenal Allah sebagai Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup, menentukan jalan hidup manusia. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Ingat ya. Karena ini kan pengakuannya Daniel nih. Bukan berarti Daniel nggak ada pergumulan. Oh, tetap. Pergumulan harus memilih menyembah Allah. Pergumulan masuk gua singa. Tetapi keyakinan tentang Allah itu membuat dia bisa memilih apa yang sesuai kehendak Allah. Satu perenungan yang saya pikir gini ya. Kalau kamu cuma punya teman yang bisa lihat doang, bisa lihat, ih kasihan ya, aduh dia lagi bergumul ya, kasihan ya. Oh, ngelihat doang mah gampang. Semua orang juga bisa ngelihat, ih kita juga lihat artis-artis, ih sedih banget hidupnya ya. Gampang kok kalau ngelihat doang. Wah, ada step lebih jauh lagi, mendengar. Wih, dia nggak cuma lihat. Gue dengerin dah, sharing deh, lu sharing deh. Gue denger sharing lu. Waduh, kita langsung bilang dia bestie banget. Dia tahu hidup gue susah. Dia juga datang dengerin aku. Terus tiba-tiba kita naik lagi sedikit lebih tinggi bestinya ya. Iya ya, gue paham. Gue ngerti banget apa yang lu alamin. Aduh, gue ngerti banget. Wih, kita rasanya dapet bestie yang luar biasa. Gile ya. Dia ternyata bukan cuma lihat gua, dia bukan hanya denger gua, dia bahkan tahu, dia juga pernah ngalamin persis kayak yang gua alami gitu ya. Kalau 3 hal awal aja kita miliki bestie, wow, kita akan bilang, gue punya temen deh, temen gue luar biasa. Tapi Tuhan kita, dia bukan hanya lihat, dia bukan hanya dengar, dia bukan hanya tahu. Kita bisa nyanyi, Allah mengerti,
Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tapi Dia Allah yang bahkan menggenggam nafas hidup. Dia yang menentukan jalan hidup. Teman-teman, do you know that you have God as your bestie? Yang lihat pergumulanmu, dengar keluh kesahmu, dengar doa-doamu, tahu apa yang kamu alami karena Dia pernah turun jadi manusia di dalam Kristus. Tapi Dia juga Allah yang genggam nafas hidup. Dia Allah yang menentukan masa depan, karena itu serahkan hidup sama Dia. Karena apa yang engkau katakan, Tuhan, aku tidak tahu masa depanku. Tuhan bilang, aku yang menentukan jalan hidup. Teman-teman, Tuhan itu bukan basa-basi ya. Karena kebetulan di sekolah yang harus bicara Allah, Yesus. Tuhan is not only for our curriculum. He is for our life, our soul, our everyday step. Kamu mau hidup kayak Daniel? Daniel tahu siapa Allahnya. How about you? Apa kesimpulan Daniel? Kira-kira kalau kita lihat dari ayat tadi ya. Saya menyimpulkan Daniel bisa bilang gini, Allah gua Allah yang hidup coy. Berhala lu berhala yang mati. Allahku Allah yang berinteraksi, Dia mendengar. Dia peduli, Dia lihat hidupku. Bahkan aku tidak takut akan masa depanku. Dia ada. I believe in the living God. Dan bersyukurnya apa ya? Karena kita tidak hanya hidup di perjanjian lama, kita punya perjanjian baru. Kak Alex senang dengan definisi berikut ya. What is Christianity? Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Adalah relasi dengan Allah. Jadi beragama Kristen bukan sekadar ikut ritual, ikut kebaktian. Itu penting, tetapi more than that, it's a relational things. Ini relasi dengan Allah di dalam dan melalui Yesus. Dan kita bersyukur. Di perjanjian lama kita tahu He is our bestie. God is my bestie. Tapi di perjanjian baru, Dia datang jadi manusia di dalam pribadi Kristus. Satu kalimat dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Kalex baca buat kita ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan kalimat ini ya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu kalimatnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Teman-teman, kalau saya mau nambah ya. Our God bukan hanya Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup, menentukan jalan hidup manusia, tapi Dia juga Allah yang menyerahkan nyawanya supaya engkau dan saya yang harusnya binasa beroleh hidup kekal. Dan Dia Allah yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudahkah engkau jadi sahabatnya? Sudahkah engkau terima Yesus dalam hidupmu? Buka hatimu, alami Dia yang hadir buat engkau. Udah cek nggak Facebook kalian ya? Jangan-jangan ada friend request dari Yesus nih, belum kamu approve. Ya? Lord Jesus Christ, He asks you. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Alex ingin ajak kita ya. Kalau kamu jadi orang yang mau berjalan dalam masa depan, mau terus berdoa, mau terus berserah, kamu harus kenal siapa Allahmu. Kenapa Daniel terus doa? Dia tahu Allahku Allah yang mendengar. Itu bukan teori, tapi dia alami. Karena apa? Dia berdoa, Allah mendengar, Allah menjawab. Seringkali jawaban Allah ajaib di luar apa yang kita pikirkan. Mungkin juga kalau teman-teman Daniel doa ya, Tuhan, kecilin apinya dong gitu ya. Tapi Tuhan bilang, enggak. Aku mau bikin yang lebih hebat ya. Api tetap, tapi enggak hangus. Wes, gitu ya. Teman-teman, you have
such a living God to trust, to surrender your life to Him. Karena itu Kak Alex mau tutup dengan sebuah cerita ya. Teman-teman, ada satu cerita, ini masa lalu ya. Cerita katanya tentang raja. Wah, nah ini rajanya Raja Inggris ya. Jadi ini anggaplah di masa itu. Kalau kalian tahu ya, kalau raja zaman dulu kan naik kereta kuda ya. Jadi ketika raja naik kereta kuda, nah ini Raja Inggris waktu itu kalau dia naik kereta kuda tuh dia kunjungan ke daerah-daerah gitu ya. Nah itu biasanya kalau dia kunjungan ke daerah-daerah dengan kereta itu, maka semua anak-anak sekolah dikumpulin. Itu akan berbaris di sepanjang jalan menyambut raja ketika kereta kuda lewat. Nah, satu waktu raja mau berkunjung ke satu desa, lalu kemudian anak sekolah itu ajak keluar sama gurunya. Raja akan lewat, kita akan tunggu dan kita semua baris. Jadi anak-anak sekolah ini diliburin sebentar, lalu baris di sepanjang jalan yang akan dilewati raja. Mereka bawa bendera, ya bawa alat musik, semua pokoknya nunggu raja lewat. Wow, teman-teman itu euforianya luar biasa ya waktu itu ya. Jadi ketika kemudian dari jauh mereka lihat kudanya, baru lihat kudanya udah weh, padahal belum lihat rajanya, baru lihat kudanya, wah. Terus lihat keretanya, wah luar biasa, wah luar biasa. Lalu kemudian ketika makin mendekat, nah mereka lihat dari jendela, wih raja ya. Raja kan kalau dada-dada harus agak elegan ya. Jadi dadanya mungkin gini ya, wih raja lihat kiri, kanan, kasih lambaian tangan. Wah, semua orang sorak-sorai raja, wah luar biasa. Tapi namanya lewat begitu ya nggak sampai 5 menit lewat deh si raja. Gurunya bilang, aduh anak-anak balik sekolah lagi ya. Kita lanjutkan PTM kita. Oke, baliklah PTM lagi. Ketika udah balik, ternyata di sepanjang jalan anak-anak cerita, wih tadi aku lihat, wah aku lihat raja, aku lihat mahkotanya. Wah, kamu lihat nggak kudanya, hebat banget ya, bersih banget. Semua bicara tentang apa yang baru saja mereka lihat. Nah, dalam perjalanan pulang itu ternyata kemudian seorang anak begitu sampai di sekolah, anak ini menangis terseduh-seduh. Seorang remaja putri kelas 5 SD. Dia nangis terseduh-seduh. Lalu kemudian gurunya datang sama dia. Nak, kenapa nangis? Apa kamu tadi nggak lihat raja? Kamu ketinggalan ya? Kamu tadi ke toilet sampai nggak lihat raja. Kenapa kamu nangis terseduh-seduh? Enggak, aku tadi ikut juga. Oh, terus kenapa? Oh, kamu ketutupan. Teman-temanmu ketinggian ya? Jadi kamu waktu mau lihat nggak kelihatan? Enggak sih. Loh, kenapa kamu nangis? Lihat dong, teman-temanmu semua sukacita tertawa. Kenapa kamu nangis? Kamu emangnya nggak lihat raja? Enggak sih, saya lihat raja. Iya, tapi kenapa kamu nangis? Saya lihat raja, tapi raja nggak lihat saya. Saya lihat raja, Bu, Pak, tapi raja nggak lihat saya. Itulah raja dunia. Kita lihat dia. Dia nggak lihat kita. Dia nggak kenal kita. He never be your bestie. He is very limited. Tapi Allah kita, dia bukan hanya Allah yang tinggal jauh di atas sana. He is very close to our hearts. Karena dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui, dia genggam nafas hidup, dia pegang langkah-langkahmu ke depan. Hari ini we can be sure, God is my bestie. Because God hears you, God knows you, and He is always there to comfort you. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah engkau kenal siapa Allahmu? Sehingga engkau terus berdoa, engkau terus membaca firman-Nya, engkau terus berserah. Because God is your bestie. Bukan hanya engkau lihat dia, tapi jauh lebih penting, dia lihat kamu dan kenal hidupmu.
Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan setiap kebenaran ini dengan dalam di hati kami. Kalau kami mau hidup kami berdampak, kami mau hidup kami berbuah, kiranya kami benar-benar kenal siapa Allah kami. Sudahkah kami menjadikan Engkau sebagai yang terbaik, sahabat terbaik kami? Karena Engkau bukan hanya Allah yang tinggal diam di atas sana, tapi Engkau bahkan lihat hidup kami satu persatu. Karena itu kami bisa percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bisa berserahkan Engkau Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup, dan bahkan menentukan jalan hidup ke depan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pengenalan Daniel akan Allahnya yang hidup juga menjadi pengenalan semua kami anak kelas 12 yang mendengarkan Youth Festival ini. Yang kiranya kami boleh membawa tema yang penting ini. Bukan cuma untuk keren-kerenan, God is my bestie, tapi mengalaminya di dalam langkah-langkah perjuangan kami. Bahkan ketika kami lulus dari sekolah ini, kami masuk dalam tahapan hidup kami yang baru. Kami tidak melupakan God is my bestie. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.